Salam Olimpiade. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal Olimpiade Matematika tingkat guru SMA sederajat KSI POSI tahun 2021. Soal nomor 11. Diberikan bilangan-bilangan real A, B, dan C. Jika A tambah B sama dengan C kurang 1, dan A kali B sama dengan C kuadrat kurang 7C tambah 14, maka nilai terbesar dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah. Di soal ini diberitahu A tambah B dan A kali B. Seandainya kita membuat persamaan kuadrat, yang akar-akarnya adalah A dan B, maka persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat dikurang A tambah B kali X ditambah A kali B sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A tambah B dan A kali B-nya yang dari sini. Kita peroleh X kuadrat kurang A tambah B-nya itu adalah C kurang 1. X ditambah A kali B-nya itu C kuadrat kurang 7C tambah 14. Sama dengan 0. Di soal ini dibilang bahwa A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Jadi karena A dan B tadi akar persamaan kuadrat ini, supaya akarnya itu berupa bilangan real, syaratnya adalah diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. B-nya yang ini min C kurang 1. Kita kuadratkan kurang 4A itu koefisien X kuadrat 1. Dan C itu konstantanya yaitu C kuadrat kurang 7C tambah 14. Sama dengan 0. Kalau bilangan negatif dikuadratkan jadi positif ya. Artinya minusnya bisa kita abaikan. Berarti C kurang 1 kuadrat itu C kuadrat. Sorry, ini bukan sama dengan ya. Ini lebih dari sama dengan 0. C kuadrat dikurang 2C ditambah 1 min 4 kali C kuadrat min 4C kuadrat min 4 kali min 7C ditambah 28C min 4 kali 14 minus 56 lebih dari sama dengan 0. C kuadrat kurang 4C kuadrat negatif 3C kuadrat negatif 2C tambah 28C tambah 26C 1 kurang 56 kurang 55 lebih dari sama dengan 0. Kita bagi negatif semua ruas kiri dan ruas kanan. Kita peroleh min 3C kuadrat bagi min 1 jadi positif 3C kuadrat. 26C bagi min 1 jadi negatif 26C. Negatif 55 bagi min 1 jadi positif 55. Tanda pertidaksamaan berubah, jadi kurang dari sama dengan 0 bagi min 1 tetap 0. Lalu ini kita faktorkan. Ini menjadi 2 faktor linear. 3C kuadrat itu 3C dikali C ya. Jumlahnya min 26 hasil kali 165. Berarti di sini sama-sama min ya. Di sini 5, sini 11 ya. 3C kuadrat kurang 15 kurang 11C pas tambah 55. Lalu kita tentukan pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya maksudnya
supaya ini bernilai 0, berapa C-nya. Ya. Jadi pembuat nolnya itu C sama dengan 11/3 dan C sama dengan 5. Lalu kita buat garis bilangan, karena ini pertidaksamaan. Kita buat garis bilangan. Pembuat nolnya itu tadi 11/3 dan 5. Yang lebih kecil di kiri ya, yaitu 11/3. Kita bulat penuh ya, karena di sini ada tanda sama dengan. Dan 5-nya di sini. Lalu kita cek tanda ya. Contoh, lebih dari 5 itu angka 6. Kalau kita substitusi 6 ke sini, 18 kurang 11 positif. 6 kurang 5 juga positif. Positif kali positif, maka di sini positif. Di sini positif, sebelahnya negatif. Sebelahnya lagi positif. Sedangkan di sini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0 itu bilangan negatif. Jadi kita pilih yang negatifnya, yaitu yang ini. Ya, berarti solusinya adalah yang ini. Dari 11/3 sampai 5 itu adalah solusi C yang memenuhi. Sedangkan kita ditanya nilai terbesar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita cari A kuadrat tambah B kuadrat, itu sama saja dengan A tambah B kuadrat kurang 2A kali B. A tambah B tadi C kurang 1, kurang 2 kali C kuadrat kurang 7C tambah 14. Ini kita kuadratkan menjadi C kuadrat kurang 2C tambah 1, ini min 2C kuadrat. Min 2 kali min 7C jadi positif 14C. Min 2 kali pos 14, min 28. Ini sama saja dengan C kuadrat kurang 2C kuadrat min C kuadrat. Min 2C tambah 14C positif 12C. 1 kurang 28 negatif 27. Nah, ini sama saja. Kita buat bisa menjadi negatif buka kurung C kuadrat kurang 12C. Kita tambah dengan separuh dari sini kuadrat. 6 kuadrat 36. Min 36 supaya jadi min 27 harus ditambah 9. Sehingga ini bisa kita buat menjadi min C kurang 6 kuadrat tambah 9. Itulah bentuk ekspresi dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita bayangkan yang ini sebagai Y, C-nya sebagai X, ini akan berbentuk seperti fungsi kuadrat ya. Karena koefisien kuadratnya itu negatif, berarti berbentuk parabola terbuka ke bawah ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Dengan puncaknya nanti supaya ini 0 itu C-nya harus 6 ya. Jadi puncaknya ini ketika C sama dengan 6. Sedangkan A dan B tadi real untuk C dalam interval ini dari 11/3 sampai 5. Jadi kalau C-nya 11/3 sampai 5 sekitar dari sini, misalkan ya dari sini sampai sini. Dan dalam interval itu nilainya monoton naik ya, tidak ada turunnya, naik terus. Nah, yang ini itu untuk C 11/3. Ya, yang ini untuk C sama dengan 5. Jadi tampak bahwa untuk syarat C yang diminta maksimumnya itu ketika C sama dengan 5 ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat maksimum ketika C sama dengan 5. Jadi bisa kita tulis A kuadrat tambah B kuadrat maksimum
sama dengan min ganti C-nya 5 kurang 6 kuadrat tambah 9. 5 kurang 6 min 1, kuadratkan 1, tapi sini ada min. Min 1 tambah 9, 8. Jadi nilai maksimum dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah 8. Jawabannya yang C. Soal nomor 12. Diberikan bilangan-bilangan real A, B, dan C sedemikian sehingga akar-akar dari X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 0 juga merupakan akar-akar dari X pangkat 4 tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Hasil dari A tambah B tambah 4C tambah 100 sama dengan berapa? Kita perhatikan bahwa X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 0 merupakan akar dari sini. Akar dari X pangkat 4 tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Artinya, pemfaktoran dari X pangkat 4 tambah AX kuadrat tambah BX tambah C ini salah satunya adalah yang ini, X kuadrat tambah 3X kurang 1. Karena akarnya ini merupakan akarnya ini juga. Berarti kalau kita faktorkan ini bisa menjadi X kuadrat tambah 3X kurang 1. Lalu faktor yang lain, karena ini X pangkat 4 dibagi X kuadrat, berarti sini X kuadrat. Lalu kita perhatikan, di sini tidak ada X pangkat 3-nya. Padahal 3X dikali X kuadrat sudah 3X pangkat 3. Supaya meniadakan, maka di sini harus kita buat negatif 3X ya. Karena negatif 3X ini dikali X kuadrat jadi negatif 3X kuadrat, negatif 3X pangkat 3, meniadakan 3X pangkat 3 yang dari sini. Lalu, karena di sini positif C, maka negatif 1 harus dikali dengan negatif C. Sama dengan 0. Artinya, kalau ini kita jabarkan, kita kali, hasilnya harus sama dengan yang ini. Yang X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah BX tambah C. Sehingga kalau kita lihat koefisien X kuadratnya, dengan melihat koefisien X kuadrat, koefisien X kuadrat yang di sini kan itu A. Berarti A sama dengan koefisien X kuadrat yang di sini diperoleh ketika X kuadrat dikali min C, berarti koefisiennya min C. Lalu min 1 dikali X kuadrat, koefisiennya min 1. Lalu 3X dikali min 3X, yaitu min 9X kuadrat. Koefisiennya min 9. Berarti A sama dengan min C kurang 10. Lalu dengan melihat koefisien X, kita bisa peroleh koefisien X di sini B. Harus sama dengan koefisien X yang didapatkan dari penjabaran ini. X itu diperoleh ketika negatif 1 dikali negatif 3X, yaitu positif 3X, koefisiennya 3, lalu 3X dikali dengan negatif C, hasilnya negatif 3CX. Ya. Koefisiennya berarti negatif 3C. Sedangkan C-nya tetap ya, min 1 kali min C memang C. Jadi yang ditanya itu kan nilai dari A tambah B tambah 4C tambah 100. Kalau kita ganti A-nya itu negatif C kurang 10, B-nya 3 kurang 3C, lalu tambah 4C tambah 100. Sama dengan negatif C kurang 3C, negatif 4C, ditambah 4C habis ya. Berarti C-nya ini semua habis. Tinggallah negatif 10 tambah 3, negatif 7. Ditambah 100, 93. Jadi jawabannya adalah 93. Yang C. Soal nomor 13.
Diberikan bilangan-bilangan bulat positif A, B, dan C, sedemikian sehingga semua akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X tambah B sama dengan 0, X kuadrat kurang 2BX tambah C sama dengan 0, dan X kuadrat kurang 2CX tambah A sama dengan 0, merupakan bilangan bulat positif. Nilai maksimum dari hasil kali A, B, dan C adalah, kita ambil dulu salah satu persamaan kuadrat, yaitu yang ini. X kuadrat kurang 2AX tambah B sama dengan 0. Ini menjadi X kuadrat kurang 2AX. Kita mau bentuk kuadrat sempurna, berarti kita tambah dengan separuh dari sini dikuadratkan, ya. Berarti A kuadrat. Ditambah B yang ini. Karena ruas kiri ditambah A kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah A kuadrat. Bentuk yang ini bisa kita buat menjadi X kurang A kuadrat sama dengan B-nya pindah ke kanan, A kuadrat kurang B. Berarti A kuadrat kurang B itu sama dengan, karena ini bentuk kuadrat, X kurang A kuadrat itu sama saja dengan A kurang X kuadrat, ya. Jadi karena X itu adalah bilangan bulat positif, kita tahunya dari sini, ya. Dikatakan di soal, semua akar-akar dari persamaan kuadrat ini, akar itu kan pengganti nilai X, merupakan bilangan bulat positif. Jadi karena X-nya bilangan bulat positif, berarti kan X-nya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan bulat positif. Ya, maka A kurang X pangkat 2 itu kurang dari A kuadrat. Ya, pasti lebih kecil karena X-nya itu nilainya 1, 2, dan A kurang X menjadi lebih kecil. Ya. Berarti, dan bisa kita buat A kurang X pasti kurang dari sama dengan A kurang 1. Karena X paling kecilnya 1 kan? Gitu. Ya. Pasti lebih kecil. Karena kalau X-nya 2, nanti makin kecil lagi. X-nya 3, makin kecil lagi. Yang terbesar itu A kurang 1. Kalau dikuadratkan, hasilnya tetap sama, ya. Berarti bisa kita simpulkan A kurang X pangkat 2 itu kurang dari sama dengan A kurang 1 pangkat 2. Karena A kurang X pangkat 2 itu A kuadrat kurang B, A kurang X kuadrat itu A kuadrat kurang B, bisa kita ganti ini menjadi A kuadrat kurang B kurang dari sama dengan A kurang 1 kuadrat. Kita pindahkan ini ke kiri menjadi kurang A kurang 1 kuadrat. Sedangkan B-nya pindah ke kanan. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi A ditambah A kurang 1 dikali A dikurang A kurang 1 kurang dari sama dengan B. Ini menjadi A tambah A 2A kurang 1. Ini A kurang A habis, min kali min 1, 1 ya. Kurang dari sama dengan B. Berarti bisa kita dapat bahwa B nilainya itu lebih dari sama dengan 2A kurang 1. Ya. Lalu kita perhatikan persamaan kuadrat yang lain. Bentuknya itu identik dengan ini, ya. Hanya bedanya A ganti B, B ganti C. Yang ini A ganti C, B ganti A, identik. Maka dengan cara yang sama kita bisa peroleh bahwa kalau yang ini tadi kan B lebih dari sama dengan 2A kurang 1. Berarti ini C
lebih dari sama dengan 2B kurang 1. Berarti untuk yang ini A lebih dari sama dengan 2C kurang 1. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Ya. Kita lanjutkan yang ini, berarti A lebih dari sama dengan, karena C-nya lebih dari sama dengan 2B kurang 1, berarti ini menjadi 2 kali 2B kurang 1, ya, dikurang 1. Berarti A lebih dari sama dengan 4B kurang 2 kurang 1 kurang 3. A lebih dari sama dengan 4. Karena B-nya lebih dari sama dengan 2A kurang 1, maka A-nya lebih dari, diganti B-nya 2A kurang 1 kurang 3. Berarti A lebih dari sama dengan 8A kurang 4 kurang 3 kurang 7. Berarti ini pindah, A kurang 8A min 7A lebih dari sama dengan min 7. Kita bagi min 7 jadi A, tanda berubah karena pembagi negatif, min 7 bagi min 7 1. Kita dapat A-nya kurang dari sama dengan 1. Karena A-nya itu merupakan bilangan bulat positif, nih, ya kan, bilangan bulat positif, maka A paling besar adalah 1. Ya. Sini bisa kita tulis A maksimumnya 1. Nanti dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, karena dia ini identik. Jadi dengan cara yang sama bisa kita peroleh nanti B juga kurang dari sama dengan 1, ya. Mulai dari sini B lebih dari sama dengan 2A kurang 1, A-nya nanti diganti ini, sesudah dapat C diganti ini, nanti dapatlah B-nya kurang dari sama dengan 1. Begitu juga dengan C, ya, C kurang dari sama dengan 1. Berarti dari sini bisa kita dapat nilai B paling besar adalah 1. Dan nilai C paling besar juga 1. Yang ditanya di soal adalah nilai maksimum dari A kali B kali C. Sehingga bisa kita tulis A kali B kali C maksimum itu sama dengan A maksimum kali B maksimum kali C maksimum. A maksimumnya 1, B maksimumnya 1, C maksimumnya 1. Berarti hasil kali maksimumnya sama dengan 1. Jawabnya yang A. Soal nomor 14. Jika P dan Q merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 2 akar 2 tambah 1X tambah akar 2 tambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per P pangkat 3 tambah 1 per Q pangkat 3 adalah, karena P dan Q akar-akar dari sini, maka bisa kita tentukan jumlah akarnya, yaitu P tambah Q, itu rumusnya min B per A. Min B-nya yang ini per A-nya 1, kita peroleh negatif 2 akar dari akar 2 tambah 1. Sedangkan hasil kalinya P kali Q, rumusnya C per A. C-nya yang ini, A-nya 1, dibagi menjadi akar 2 tambah 1. Yang diminta di soal adalah nilai dari 1 per P pangkat 3 ditambah 1 per Q pangkat 3. Kita jadikan satu pecahan, penyebutnya kita kali. P pangkat 3 kali Q pangkat 3. Untuk mencari pembilang kita kali silang, P pangkat 3 kali 1. P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 kali 1, Q pangkat 3. Ini bisa kita rubah bentuknya menjadi P tambah Q pangkat 3 kurang 3PQ dikali P tambah Q. Sedangkan yang bawah karena sama-sama pangkat 3, kita bisa buat menjadi P kali Q tutup kurung pangkat 3. Selanjutnya nilai P tambah Q dan P kali Q kita substitusikan. Ya. P tambah Q itu negatif
2 akar 2 tambah 1, karena ini pangkat 3, kurang 3 kali P kali Q, akar 2 tambah 1, P tambah Q, negatif 2 akar 2 tambah 1, per P kali Q. P kali Q-nya akar 2 tambah 1 pangkat 3. Sama dengan negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8. Lalu yang ini kita pangkat 3. Pangkat 3 itu kan pangkat 2 kali pangkat 1 ya. Pangkat 2-nya akar yang di luar hilang. Berarti akar 2 tambah 1. Pangkat 1-nya tetap ya seperti ini. Akar dari akar 2 tambah 1. Min 3 kali min 2 itu positif 6. Lalu ini kali ini karena sama, akar yang di luar hilang ya. Berarti tinggal akar 2 tambah 1. Per, karena ini pangkat 3 itu pangkat 2 kali pangkat 1. Itu pangkat 2-nya akar yang di luar hilang ya. Yaitu menjadi akar 2 tambah 1. Pangkat 1-nya tetap ya. Berarti akar dari akar 2 tambah 1. Lalu kalau kita bagi dengan ini bagi ini, dapatnya ya ini, kalau dibagi dengan ini, dapatnya negatif 8 ya. Negatif 8, lalu ditambah, yang ini kita bagi ini, akar 2 tambah 1 habis, tinggal 6 per akar dari akar 2 tambah 1. Ya, kalau kita sederhanakan, itu bisa kita buat menjadi, ini kita kali, kalau kita lihat bentuknya, ya kita kali dengan akar sekawan ya, yaitu akar 2 kurang 1. Akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1 ya. Maka kita peroleh ini menjadi 6 akar 2 kurang 1 per, yang bawahnya kan akar dari 2 kurang 1, 1 ya. 1 nggak usah kita tulis, lalu dikurang 8. Lalu kita lihat pilihan, belum ada yang sama. Coba kita kali dengan, untuk yang ini ya, untuk yang ini saja. Kita coba kali dengan 6 akar 2 kurang 1. Kita kali dengan akar 2 kurang 1 kali akar 2 tambah 1. Ya kan, per, sama aja ya, akar 2 kurang 1 dikali akar 2 tambah 1. Sedangkan kurang 8-nya tetap ya. Kurang 8. Ini menjadi 6. Kalau ini dikali ini kan sama bentuknya. Berarti akar yang di luar hilang ya. Berarti akar 2 kurang 1 dikali akar 2 tambah 1. Sedangkan yang bawah akar, berarti 2 kurang 1, 1, akar 1, 1. Per 1 tetap ya, lalu dikurang 8. Jadi inilah jawabannya. Bentuk yang cocok adalah yang D. Soal nomor 15.
himpunan M merupakan kumpulan bilangan bulat M kecil, sedemikian sehingga persamaan kuadrat 2 kali M kurang 1 S kuadrat kurang M kuadrat kurang M tambah 12X tambah 6M sama dengan 0 memiliki akar-akar bulat yang tunggal atau memiliki akar-akar bulat yang berbeda. Banyaknya anggota himpunan M adalah bentuk persamaan ini dua kemungkinannya. Yang pertama, kalau M-nya 1, ya, untuk M sama dengan 1, dia akan menjadi persamaan linear. Kalau kita ganti M-nya 1, kita dapat ini 1 kurang 1, 0 ya. Berarti ini habis. Ini menjadi minus 1 kuadrat kurang 1 habis, berarti 12X. Ditambah 6 kali 1, 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan setengah ya. Dan ini tidak bulat, padahal dibilang di soal akar-akarnya harus bulat ya, bisa tunggal, bisa akar bulatnya 2 yang berbeda. Berarti ini tidak memenuhi karena setengah itu bukan bilangan bulat. Bagaimana kalau M-nya tidak sama dengan 1? Kalau M-nya tidak sama dengan 1, maka ini akan menjadi persamaan kuadrat ya. Itu adalah persamaan kuadrat, yaitu 2M kurang 1 S kuadrat kurang M kuadrat kurang M bisa kita buat menjadi M kali M kurang 1 lalu ditambah 12 X ditambah 6M sama dengan 0. 2 kali M kurang 1 S kuadrat. Ini kita kalikan ya. Min M kali M kurang 1 kali X. Min M kali M kurang 1X. Min 12 kali X. Min 12X. Ditambah 6M sama dengan 0. Kalau kita faktorkan bentuk yang ini, ya, sama-sama ada faktor M kurang 1 dan X. Kita faktorkan M kurang 1X. Maka untuk faktor 1 lagi, yang ini dibagi yang ini kita peroleh kurung ya. 2M kurang 1S kuadrat bagi M kurang 1X berarti 2X. Dikurang M kurang 1X bagi M kurang 1X tinggal M. Lalu yang ini kita faktorkan si negatif 6 ya. Negatif 12X bagi negatif 6. 2X, 6M bagi negatif 6. Min M. Ya. Kalau kita perhatikan ada faktor yang sama ya, yaitu si 2X kurang M. Maka ini bisa kita faktorkan menjadi 2X kurang M-nya kita keluarkan ya. 2X kurang M dikali M kurang 1X dikurang 6. Sama dengan 0. Ya, ini pemfaktorannya. Supaya ini hasilnya 0, maka yang ini 0 atau yang ini 0 ya. Maka 2X kurang M sama dengan 0 itu kalau X sama dengan M per 2. Atau yang ini 0 ya. Supaya ini 0, maka X-nya harus sama dengan 6 per M kurang 1 ya. Di soal dikatakan M-nya itu akarnya itu harus bulat ya. Supaya X-nya ini bulat, maka M-nya harus bilangan genap ya. Nah, di sini M harus bilangan genap. Kalau bilangan ganjil dibagi 2 tidak bulat ya. Sedangkan untuk yang ini
Untuk yang ini, M kurang 1 harus faktor dari 6. Ya. M kurang 1 itu harus sama dengan faktor dari 6. Ya, karena kalau bukan faktor dari 6, 6 bagi bukan faktor dari 6 dia tidak bulat. Ya. Supaya bulat, M kurang 1-nya harus faktor dari 6. Maka kita peroleh faktor dari 6 itu kan faktor dari 6 itu kan adalah plus minus 1, bisa plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kalau kita ambil plus minus, kalau kita buat M kurang 1-nya sama dengan plus minus 2, ataupun plus minus 6, nanti M-nya ganjil. Contoh, M kurang 1 sama dengan 2, maka kan M-nya harus 3. 3 itu ganjil. Atau M kurang 1 sama dengan minus 2. Nanti M-nya harus minus 1, juga ganjil. Begitu juga dengan plus minus 6. Artinya, untuk yang ini dan yang ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi ke sini. M harus genap. Kalau kita ganti nanti M kurang 1-nya plus minus 2 atau plus minus 6, nanti M-nya ganjil. Tidak memenuhi ke sini. Ya, nanti ini tidak bulat. Supaya bulat yang ini dan yang ini, maka yang memenuhi plus minus 1 dan plus minus 3. Jadi M kurang 1-nya bisa positif 1, nanti dapatlah M-nya 2. Atau M min 1-nya bisa negatif 1, dapatlah M-nya 0. Lalu M kurang 1-nya bisa positif 3, nanti dapat M-nya 4. Lalu M kurang 1 bisa kita buat negatif 3, maka dapat M-nya negatif 2. Berarti kita bisa simpulkan, karena M adalah himpunan kumpulan bilangan bulat ini, maka kita bisa buat himpunannya adalah dari paling kecil, minus 2, 0, 2, 4, dan banyak anggota. Yang dimintakan banyak anggota. Banyak anggotanya, banyak anggota himpunan M adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Jadi jawabannya yang B. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.